tergelintirnya lidah itu lebih berbahaya daripada tergelintirnya kaki. Assalamualaikum sahabat santri, selamat datang di channel John Santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan mempelajari kutipan nasihat dari Sayyidina Utsman bin Affan, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Tergelintirnya lidah itu lebih berbahaya daripada tergelintirnya kaki. Kutipan tersebut berasal dari Utsman bin Affan yang mengandung sebuah perbandingan yang menarik antara tergelintirnya lidah dan tergelintirnya kaki. Secara harfiah, tergelintirnya lidah merujuk pada kesalahan bicara, sementara tergelincirnya kaki merujuk pada kecelakaan fisik atau kesalahan dalam tindakan. Perumpamaan tersebut ingin menyampaikan pesan bahwa kesalahan yang terjadi dalam perkataan seringkali lebih berbahaya daripada kesalahan dalam tindakan. Hal ini karena perkataan kita dapat memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada tindakan kita. Ketika seseorang membuat kesalahan dalam perkataan, misalnya dengan menyebarkan informasi yang salah, menyinggung perasaan seseorang, atau menyebarkan gosip, dampaknya bisa sangat merugikan. Kata-kata memiliki kekuatan untuk melukai perasaan, merusak reputasi, atau bahkan memicu konflik yang lebih besar. Di sisi lain, kesalahan dalam tindakan fisik seperti tergelincirnya kaki mungkin hanya menyebabkan luka ringan atau tidak menyenangkan secara fisik, tetapi jarang memiliki dampak yang serius seperti yang mungkin dimiliki oleh kesalahan dalam perkataan. Dengan demikian, perumpamaan tersebut ingin mengingatkan kita akan pentingnya berhati-hati dalam menggunakan kata-kata kita. Meskipun kesalahan fisik bisa terjadi, kesalahan dalam komunikasi sering lebih berpotensi merusak dan berbahaya, karena bisa mempengaruhi hubungan interpersonal, reputasi, dan bahkan keselamatan diri. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam cara kita berkomunikasi dan selalu mempertimbangkan dampak dari perkataan kita sebelum mengucapkannya. Berhati-hati dalam menggunakan kata-kata itu penting, karena kata-kata memiliki kekuatan besar. Ketika kita berbicara, kata-kata yang kita pilih bisa membuat orang merasa senang, sedih, marah, atau bahkan terluka. Ini karena kata-kata memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perasaan dan pikiran orang lain. Kadang-kadang, tanpa disadari, kata-kata yang kita ucapkan bisa menyakiti perasaan orang lain. Misalnya, ketika kita berkata sesuatu yang kasar atau menghina, itu bisa membuat orang merasa sedih atau marah. Begitu juga ketika kita menyebarkan gosip atau berbicara tentang seseorang dengan cara yang tidak baik, itu bisa merusak hubungan kita dengan mereka. Selain itu, kata-kata juga bisa memiliki dampak jangka panjang. Misalnya, sebuah pujian atau kata-kata semangat bisa memotivasi seseorang untuk meraih impian mereka. Sementara, kata-kata negatif bisa menghambat percaya diri dan mempengaruhi kinerja seseorang. Oleh karena itu, penting untuk berpikir sebelum berbicara. Kita harus mempertimbangkan bagaimana kata-kata kita akan mempengaruhi orang lain.
Sebelum mengucapkan sesuatu, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah kata-kata itu akan membantu atau menyakiti orang lain. Selain itu, kita juga bisa memilih kata-kata dengan hati-hati untuk memastikan bahwa pesan yang ingin kita sampaikan disampaikan dengan baik. Dengan berhati-hati dalam menggunakan kata-kata, kita bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, mencegah konflik, dan menciptakan lingkungan yang lebih positif dan mendukung. Jadi, ingatlah selalu bahwa kata-kata memiliki kekuatan, dan dengan kekuatan itu juga datang tanggung jawab untuk menggunakannya dengan bijaksana. Ketika kita berhadapan dengan seseorang yang ucapannya sering menyakiti hati atau bahkan membahayakan diri kita, apa yang seharusnya kita lakukan? Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi situasi tersebut. Yang pertama adalah jaga emosi. Pertama-tama, penting untuk tetap tenang dan tidak terbawa emosi. Merespon dengan marah atau balas dendam mungkin hanya akan memperburuk situasi. Cobalah untuk mengendalikan emosi Anda dan tetap tenang. Kedua adalah komunikasi terbuka. Bicarakan perasaan Anda secara terbuka dengan orang tersebut. Tunjukkan bahwa Anda merasa terluka atau tidak nyaman dengan kata-katanya. Kadang-kadang orang tidak menyadari dampak dari kata-kata mereka, dan membuka komunikasi bisa membantu mereka memahami perspektif Anda. Ketiga, tetaplah bijaksana. Meskipun Anda merasa terluka atau marah, hindari membuat komentar yang sama buruknya atau balas dendam. Tetaplah bijaksana dalam menghadapi situasi tersebut. Memberikan respon yang bijaksana dan santun bisa membantu menenangkan situasi dan menghindari konflik yang lebih besar. Keempat adalah batas yang jelas. Jika ucapannya sering menyakitkan hati atau membahayakan Anda, pertimbangkan untuk menetapkan batas-batas yang jelas. Anda memiliki hak untuk melindungi diri sendiri dari perilaku yang merugikan. Jika perlu, tetaplah menjaga jarak dari orang tersebut atau batasi interaksi Anda dengan mereka. Yang kelima adalah cari dukungan. Berbicaralah dengan orang lain yang Anda percayai tentang situasi tersebut. Mendapatkan dukungan dari teman, keluarga, atau profesional dapat membantu Anda mengatasi perasaan terluka dan menemukan cara yang lebih baik untuk menghadapi situasi tersebut. Keenam adalah evaluasi hubungan. Pertimbangkan apakah hubungan dengan orang tersebut masih sehat atau bermanfaat bagi Anda. Jika ucapannya terus-menerus menyakitkan hati atau membahayakan Anda, mungkin perlu untuk mempertimbangkan untuk menjaga jarak atau bahkan mengakhiri hubungan tersebut demi kesejahteraan Anda sendiri. Ingatlah bahwa Anda memiliki hak untuk merasa aman dan dihormati dalam setiap hubungan. Mengatasi situasi dengan bijaksana dan melindungi diri sendiri adalah langkah-langkah penting untuk menjaga kesejahteraan Anda dalam menghadapi orang yang ucapannya sering menyakitkan hati atau membahayakan Anda. Kutipan tergelincirnya lidah itu lebih berbahaya daripada tergelincirnya kaki mengandung hikmah yang dalam tentang pentingnya berhati-hati dalam berbicara. Baiklah, yuk mari kita bahas hikmahnya. Yang pertama yaitu kekuatan kata-kata. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kata-kata memiliki kekuatan besar.
Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mungkin tidak menyadari betapa kata-kata kita bisa mempengaruhi orang lain. Dalam situasi tertentu, perkataan yang tidak bijaksana atau kasar bahkan bisa lebih berbahaya daripada tindakan fisik. Yang kedua yaitu dampak emosional. Kesalahan dalam perkataan bisa menyebabkan luka emosional yang sangat dalam. Kritik yang pedas, ejekan, atau kata-kata yang merendahkan bisa membuat orang merasa hancur dan terluka secara psikologis. Dampaknya bisa bertahan lama dan bahkan mengganggu hubungan interpersonal. Hikmah yang ketiga yaitu pentingnya empati. Kutipan ini juga menekankan pentingnya memiliki empati dan mempertimbangkan perasaan orang lain sebelum berbicara. Dengan memahami perspektif orang lain, kita bisa menghindari menyebarkan rasa sakit atau ketidaknyamanan. Hikmah yang keempat yaitu kontrol diri. Salah satu hikmah yang bisa dipetik dari kutipan ini adalah pentingnya memiliki kontrol diri dalam berbicara. Kita harus belajar untuk mengekang emosi dan memilih kata-kata dengan bijaksana. Kesabaran dan pertimbangan adalah kunci dalam menjaga komunikasi yang sehat dan membangun hubungan yang kuat. Hikmah yang kelima, kesadaran akan konsekuensi. Kutipan ini mengajarkan kita untuk memahami bahwa setiap perkataan yang kita ucapkan memiliki konsekuensi. Sebelum berbicara, kita harus memikirkan dampaknya dan bertanggung jawab atas kata-kata yang kita pilih. Dengan meningkatkan kesadaran akan kekuatan kata-kata, kita bisa menghindari menyebarkan kerugian dan menciptakan lingkungan yang lebih positif. Secara keseluruhan, hikmah yang bisa kita ambil dari kutipan ini adalah pentingnya berhati-hati dalam berbicara, memahami dampak kata-kata kita, dan menjaga kontrol diri dalam komunikasi. Dengan menghargai kekuatan kata-kata, kita bisa membangun hubungan yang lebih baik, mencegah konflik, dan menyebarkan kebaikan dalam interaksi sehari-hari. Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silakan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman atau pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika sahabat santri menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.